Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mahasiswa dan mahasiswi yang saya banggakan dan saya cintai, pada kesempatan kali ini kita akan bersama-sama membahas mengenai mata kuliah gizi dan diet. Nah, pokok bahasan yang akan kita bahas pada hari ini adalah mengenai gizi bayi dan juga balita. Sebelumnya kita membahas lebih lanjut terkait dengan gizi bayi dan balita atau anak-anak. Kita bahas terlebih dahulu mengenai siklus kehidupan yang ada di dalam kehidupan manusia. Kita sedikit mengetahui bahwa di dalam kehidupan manusia itu terdiri dari siklus kehidupan yang dimulai dari manusia itu dilahirkan, kemudian tumbuh dan berkembang sesuai dengan usianya yang ada, yaitu mulai dari usia bayi, usia toddler, usia prasekolah, usia sekolah, usia remaja, usia dewasa, dan usia lansia, kemudian pada akhirnya akan meninggal. Dari siklus kehidupan yang ada di sini itu ada berbagai pendekatan yang ada dari berbagai umur yang ada sesuai dengan siklus kehidupan yang ada. Misalkan aja pada usia remaja itu mempunyai pendekatan tersendiri dibandingkan dengan pada usia anak-anak. Sebagai upaya peningkatan status gizi masyarakat, ini termasuk penurunan prevalensi balita pendek menjadikan salah satu program prioritas di dalam pembangunan nasional yang tercantum di dalam sasaran pokok rencana pembangunan jangka menengah tahun 2015-2019. Oleh karena itu, maka upaya-upaya yang harus dilakukan di dalam program pemerintah ini adalah diantaranya untuk pemenuhan kebutuhan status gizi pada anak-anak. Sebelum kita mempelajari mengenai status gizi pada bayi dan anak-anak, kita juga perlu memahami mengenai periode emas atau periode kritis yang terjadi di dalam suatu kehidupan manusia. Bahwa periode emas atau periode kritis ini terjadi pada saat 270 hari ibu saat hamil, kemudian hari pertama kelahiran di dalam 1000 harinya, dan pada 730 hari pada kehidupan bayi. Pada periode-periode emas ini atau periode kritis ini nantinya akan bisa mengakibatkan suatu hal yang tidak baik ataupun bisa berdampak buruk. Nah, dampak buruk yang dapat ditimbulkan oleh masalah gizi pada periode tersebut, baik pada 270 hari ibu hamil, kemudian 1000 hari pertama kehidupan atau kelahiran, kemudian pada bayi 730 hari, ini bisa terjadi pada periode-periode tersebut, sehingga nantinya pada periode tersebut itu merupakan periode emas atau periode kritis yang mempengaruhi terhadap buruk untuk masalah gizi pada anak ataupun pada ibu hamil. Adapun masalah-masalah yang terjadi diantaranya dalam jangka pendek adalah terganggunya perkembangan otak, kemudian kecerdasan, gangguan pertumbuhan yang terganggu baik fisiknya ataupun gangguan metabolisme dalam tubuh. Untuk penilaian status gizi bayi dan balita, di sini kita bisa melihat dari 3 ranah ataupun juga penilaian yang bisa kita lakukan, yaitu mulai dari penilaian antropometri, riwayat makan, dan juga biokimianya. Antropometri. Dari antropometri itu kita bisa melihat mengenai ukuran tubuh manusia. Dengan antropometri kita bisa melihat bagaimanakah pertumbuhan dan perkembangan daripada anak tersebut. Antropometri ini bisa dilihat dengan melakukan pengukuran berat badan, tinggi badan, kemudian lingkar kepala, lingkar lengan atas, kemudian lingkar dada ataupun lingkar perut. Sedangkan antropometri untuk gizi adalah berhubungan dengan berbagai macam pengukuran dimensi tubuh dan juga komposisi tubuh dan tingkat umur serta tingkat gizi. Dari antropometri gizi inilah nantinya kita akan mengetahui mengenai kondisi anak apakah termasuk di dalam kondisinya gizinya baik ataukah tidak. Nah, dari antropometri sendiri, di sini WHO merekomendasikan untuk pengukuran antropometrinya adalah dengan menggunakan grafik
WHO yang dimana nantinya terkenal dengan adanya grafik Z-score ya. Ini merupakan kategori dan juga ambang batas status gizi pada anak berdasarkan indeks yang ada. Dari indeks yang ada, kita bisa melihat berdasarkan berat badan per umur, ataukah berat panjang badan per umur, atau berat badan per panjang badan. Dari indeks inilah nantinya kita akan mengetahui kategori daripada status gizi, apakah termasuk dalam gizi buruk, gizi kurang, gizi baik, gizi lebih, ataupun juga di sini termasuk sangat pendek, pendek, normal, tinggi, atau sangat kurus, kurus, normal, ataukah gemuk. Dari kategori status gizi inilah dan juga berdasarkan indeks berat badan per umur, kemudian panjang badan per umur, serta berat badan per panjang badan, kita akan bisa melihat mengenai ambang batas ataupun Z-score yang ada. Misal, kalau didasarkan pada berat badan per umur, kalau pada usia 0 sampai dengan 60 bulan, jika mengalami gizi buruk, apabila ambang batasnya atau Z-score-nya adalah kurang dari min 3 standar deviasi. Sedangkan kalau panjang badan PB per umur, di sini kita bisa lihat kalau misalkan aja sangat pendek, itu juga masih ambang batas Z-score-nya adalah kurang dari min 3 standar deviasi. Kalau di sini kategorinya adalah gemuk, berarti standar deviasinya atau Z-score-nya menunjukkan lebih dari 2 SD. Jadi kategori dari min 3 SD sampai dengan lebih dari 2 SD inilah yang menunjukkan bahwa Z-score itu nantinya masuk ke dalam kategori gizi yang mana, apakah termasuk gizi buruk, kemudian sangat pendek, sangat kurus, gizi kurang, pendek, kemudian kurus, gizi baik, kemudian normal, ataukah nanti kategori status gizinya juga normal, atau juga di sini adalah gizi lebih, kemudian status gizinya tinggi ataupun gemuk. Dari status gizi atau Z-score itulah nantinya kita akan mengetahui kondisi daripada anak yang mengalami masalah di dalam gizi. Kalau kita lihat definisi menurut WHO, di sini ada 4 definisi, yaitu yang dinamakan dengan underweight apabila berat badan per umurnya adalah kurang dari min 2 SD atau standar deviasi. Sedangkan kalau dinyatakan stunting itu apabila tinggi badan per umurnya adalah kurang dari min 2 SD. Wasting itu apabila berat badan per tinggi badannya juga kurang dari min 2 SD. Sedangkan untuk overweight itu apabila berat badan atau tinggi badannya lebih plus 2 SD, ini baru dinyatakan sebagai overweight. Stunting. Stunting ini adalah merupakan masalah yang saat ini itu dialami oleh bangsa kita, yaitu suatu persentase anak-anak dengan tinggi badan yang rendah dari rata-rata balita seusianya atau stunting yang mencerminkan tentang efek kumulatif berkurangnya gizi, kemudian infeksi yang terjadi, bahkan terjadinya ini adalah sebelum kelahiran. Stunting ini pada kondisi seperti ini dapat diartikan sebagai indikasi kondisi lingkungan yang buruk dan juga menjadi penghambat jangka panjang potensi dari pertumbuhan dan perkembangan. Jadi kalau anak itu mengalami suatu stunting, kemungkinan di dalam proses pertumbuhan dan perkembangannya nantinya dalam jangka waktu yang panjang juga bisa mengalami suatu hambatan. Ini merupakan siklus kehidupan yang dibutuhkan dalam tubuh kita berupa nutrisi. Nah, nutrisi ini kita peroleh ataupun kita butuhkan mulai dari bayi sampai dengan usia lansia. Nah, dari masing-masing kebutuhan nutrisi ini akan berbeda-beda antara bayi sampai dengan usia dewasa. Kalau pada usia bayi ini di dalam siklus kehidupannya itu nutrisinya kurang, otomatis nantinya akan bisa mengakibatkan suatu permasalahan di dalam
kehidupannya, bahkan mungkin bisa menjadikan suatu angka kematian pada bayi akibat daripada nutrisi yang kurang. Nah, dari siklus pemberian makanan yang ada di dalam kehidupan sehari-hari inilah ada berbagai macam tingkatan sesuai dengan umurnya pada bayi, pada anak, pada remaja, dan juga pada orang dewasa dan pada lansia. Dari yang kita bicarakan tadi dapat kita ambil kesimpulan bahwa stunting yang terjadi pada anak-anak ini ternyata nantinya akan bisa mempengaruhi proses panjang dalam kehidupannya. Melalui proses panjang kehidupannya ini yang akan terganggu adalah di dalam proses pertumbuhan dan perkembangannya, kemudian di dalam pendidikannya, di dalam meraih peluang pekerjaan, atau mungkin di dalam siklus kehidupan yang lainnya di dalam proses kehidupan dewasanya. Yang selanjutnya adalah underweight. Underweight ini adalah presentasi anak-anak yang memiliki berat badan rendah dari usianya ataupun underweight yang dapat mencerminkan adanya wasting atau berat badan yang lebih rendah dari tingginya. Pada keadaan underweight ini, itu menunjukkan adanya penurunan berat badan yang akut, bisa juga terjadi stunting, atau mungkin terjadi berat badan yang akut atau juga stunting. Nah, hal demikian inilah yang nantinya akan menjadikan suatu indikator daripada komposit dan juga nantinya memungkinkan untuk bisa terjadinya suatu kesulitan di dalam interpretasinya. Karena kemungkinan nantinya kita terjadi kesalahan di dalam interpretasi untuk penentuan masalah status gizi pada anak-anak. Yang tidak kalah pentingnya kita juga akan membahas mengenai wasting. Wasting pada anak ini adalah merupakan suatu gejala kekurangan gizi akut, biasanya sebagai akibat dari asupan makanan yang tidak cukup atau tingginya insiden penyakit menular, terutama adalah karena diare. Nah, pada kondisi wasting inilah nantinya memudahkan sekali pada anak-anak itu terjadi potensi penularan penyakit dari orang dewasa. Oleh karena itu, perlu kita ketahui bahwa di dalam kondisi wasting inilah kita sebagai orang tua harus mewaspadai supaya nantinya tidak jatuh kepada kondisi yang lebih parah lagi sebagai akibat daripada wasting tersebut sehingga anak menderita suatu penyakit. Wasting pada suatu waktu itu dapat juga menjadikan kerusakan di dalam fungsi sistem kekebalan tubuh dan juga dapat menyebabkan adanya peningkatan keparahan dalam durasi dan juga kerentanan terhadap suatu penyakit menular dan juga peningkatan risiko kematian. Jadi kalau wasting ini tidak diatasi dengan baik, akan bisa mengakibatkan atau memudahkan seseorang anak itu akan mengalami suatu kerentanan, bahkan mungkin terjadi suatu kematian. Dalam gambar ini kita akan melihat mengenai perbandingan balita normal, kemudian wasting, stunting, dan juga underweight. Dari gambar balita ini kita lihat dari ketiga gambar yang bercelana merah, kemudian biru, dan juga hijau. Dari celana merah ini ternyata anak tersebut tidak mengalami wasting, stunting juga tidak, kemudian underweight juga tidak. Berarti kondisi anak tersebut adalah normal. Kita lihat untuk anak yang kedua. Pada gambar anak yang kedua di sini yang tengah itu bahwa pada anak yang kedua ini itu akan terjadi wasting. Kemudian untuk stuntingnya tidak, sedangkan underweight-nya ya. Terus pada yang ketiga itu wasting itu tidak terjadi, kemudian pada stuntingnya itu terjadi dan juga pada underweight-nya ini terjadi. Jadi kalau kita lihat dari ketiga gambar ini, kita bisa lihat perbandingan sama-sama anak laki-laki dengan usia yang sama
Ini bisa dilihat kalau anaknya mengalami kondisi yang normal, kemudian terjadi wasting atau stunting, atau juga bisa terjadi underweight. Yang selanjutnya adalah kita lihat mengenai riwayat makan. Riwayat makan ini juga menjadikan suatu permasalahan di dalam gizi pada bayi dan balita, karena riwayat makan seringkali menjadikan anak-anak itu menjadikan kurang gizi. Nah, untuk riwayat makan bisa kita lihat dari riwayat pemberian makan. Misalkan aja adalah kebiasaan makan, kemudian teknik pemberian makan, gangguan makan, dan juga lingkungan. Dari kebiasaan makan inilah kita nantinya bisa melihat bahwa seseorang itu kurang gizi atau tidak. Contohnya, kalau anaknya itu sudah tumbuh menjadi usianya lebih dari 6 bulan kan diberikan MPASI. Sedangkan MPASI-nya itu tidak memenuhi daripada kebutuhan gizi yang seimbang. Misalkan aja adalah dengan sering mengkonsumsinya yang serbanya instan, misalkan pakai bubur bayi instan dan sebagainya, sehingga menjadikan suatu kebiasaan makan untuk makanan-makanan yang instan. Dari kebiasaan makan inilah nantinya juga akan mempengaruhi daripada status gizi anak. Yang kedua adalah mengenai nafsu makan dan juga asupan. Untuk riwayat makan, kita lihat dari nafsu makan dan juga asupannya. Apakah dalam kesehariannya itu nafsu makannya itu baik atau tidak? Adakah faktor yang mempengaruhi daripada asupan makan tersebut? Sebagai contoh, misalkan adanya alergi, terutama di sini adalah misalkan aja alergi terhadap protein hewani, yaitu misalkan telur, ataukah mungkin juga alergi terhadap seafood, misalkan aja adalah udang. Atau juga misalkan aja bisa terjadi intoleransi terhadap bahan makanan tertentu. Misalkan aja belum makanan itu masuk ke dalam mulut, karena terjadi intoleransi terhadap bahan makanan tertentu, sebelum makanan itu masuk ke dalam mulut sudah terjadi rangsal mual dulu, sehingga anak tersebut menjadikan muntah. Nah, dari intoleransi makan inilah sehingga makanan itu tidak bisa masuk ke dalam tubuh. Atau juga bisa terjadi gangguan mengunyah ataupun menelan. Nah, pada gangguan mengunyah ataupun menelan, ini kemungkinan bisa terjadi karena anak-anak mungkin sering mengalami adanya misalkan aja adalah karies gigi. Kerusakan pada gigi ini juga akan bisa mengakibatkan terjadinya gangguan mengunyah ataupun menelan. Atau juga bisa akibat dari keterampilan makan. Ya, kadang-kadang anak-anak itu jarang dilakukan suatu latihan untuk bagaimana keterampilan makan pada anak-anak. Untuk riwayat makan yang ketiga yang perlu kita kaji adalah mengenai riwayat pola makan. Riwayat pola makan ini kita bisa lihat mengenai pemberian ASI, kemudian frekuensi dan durasi pemberian ASI, serta frekuensi dan jumlah mengenai makanan pendamping ASI. Dari riwayat pola makan inilah nantinya kita juga bisa mengetahui apakah kebutuhan daripada nutrisi anak itu dipenuhi secara baik ataukah tidak di dalam kehidupannya. Yang selanjutnya adalah mengenai kebutuhan gizi pada bayi dan balita. Kebutuhan gizi pada bayi dan balita, kita bisa melihat adanya kebutuhan makronutrien atau zat gizi makro. Pada zat gizi makro, di sini direkomendasikan mengenai kebutuhan yang diperlukan ataupun dibutuhkan pada masa usia bayi, terutama adalah mengenai ASI. Nah, dalam kandungan ASI 100 ml di sini itu ternyata sudah lengkap sekali mengenai kebutuhan daripada zat gizi yang dibutuhkan oleh bayi tersebut. Karena apa? Pada 100 ml ASI ternyata banyak sekali mengandung ada zat karbohidrat, kemudian protein dan juga lemak yang sudah bisa mencukupi dalam kehidupan sehari-harinya.
Nah, pada karbohidrat untuk kandungan 100 ml ASI ini ternyata bisa mencukupi 130 gram per hari total kalori yang dibutuhkan oleh tubuh kita ataupun tubuh anak atau bayi tersebut. Sedangkan untuk proteinnya itu adalah dalam 100 ml ternyata terdapat 13 gram. Nah, 13 gram kebutuhan dalam sehari ini ternyata bisa dicukupi dengan 100 ml daripada ASI yang ada. Sedangkan untuk lemaknya adalah 30 sampai dengan 40% dari total kalori ASI yang tersusun di dalam lemak yang ada. Oleh karena itu, maka ada pepatah bahwa ASI adalah merupakan makanan terbaik bagi bayi. Kita lihat mengenai kandungan karbohidrat. Karbohidrat ini mempunyai fungsi di dalam pemberian makanan bayi adalah sebagai suplai energi untuk pertumbuhan, kemudian fungsi tubuh dan juga aktivitas. Yang kedua adalah membentuk jaringan tubuh yang baru bersama protein, terus sebagai building block untuk komponen tubuh yang esensial, serta sebagai sumber utama energi untuk beraktivitas. Sedangkan untuk protein dan lemak ini dibutuhkan untuk fungsi tubuh yang esensial seperti untuk pembentukan dan juga perbaikan jaringan. Energi. Nah, pada bayi juga ternyata membutuhkan suatu energi. Tujuan daripada energi yang dibutuhkan oleh tubuh pada bayi tersebut adalah untuk pemenuhan kebutuhan gizi pada bayi, antara lain adalah untuk bisa memberikan zat gizi yang cukup bagi kebutuhan hidupnya, kemudian sebagai pertumbuhan dan perkembangan fisik dan psikomotornya, serta untuk melakukan suatu aktivitas fisik. Jadi kalau anak-anak itu ataupun bayi terpenuhi kebutuhan energinya, artinya berarti anak-anak tersebut itu sudah terpenuhi mengenai zat gizinya, kemudian pertumbuhan perkembangannya juga akan bisa tumbuh kembang dengan baik, serta bisa melakukan suatu aktivitas fisik dengan baik juga. Sebagai rujukan untuk menghitung daripada total pengeluaran energi, di sini itu kita akan melihat untuk rumusnya adalah berdasarkan estimasi kebutuhan energi pada bayi usia 0 sampai dengan 24 bulan. Adapun rumus yang digunakan untuk menghitung estimasi kebutuhan energi pada bayi usia 0 sampai dengan 24 bulan adalah 89 kali berat badan, dalam hal ini adalah kilogram, dikurangi 100 ditambah 175. Inilah kebutuhan daripada energi pada bayi yang dibutuhkan dalam sehari. Nah, di sini kita juga bisa melihat dari perhitungan estimasi kebutuhan energi pada bayi. Berdasarkan rumus yang ada, dapat disimpulkan untuk usia 0 sampai dengan 6 bulan pada laki-laki dalam seharinya adalah membutuhkan 472 sampai dengan 645 kilokalori per hari, sedangkan pada perempuan adalah sekitar 438 sampai 593 kilokalori. Begitu seterusnya akan terjadi suatu peningkatan daripada kebutuhan energi sebanding dengan bertambahnya usia yang ada. Yang kedua adalah kandungan mikronutrien atau zat gizi mikro. Sebagai modifikasi kebutuhan energi, ini dibutuhkan berdasarkan kebutuhan individual dan juga grafik pertumbuhan. Ini terdapat rumus perhitungan mengenai basal metabolic rate atau BMR pada bayi dan juga pada balita. Dari basal metabolic rate inilah nantinya kita akan bisa melihat mengenai kebutuhan ataupun juga kebutuhan dari mikronutrien ataupun
kebutuhan gizi mikronya yang harus dipenuhi pada anak-anak berdasarkan rumus Oxford. Di sini bisa dilihat mengenai BMR-nya pada usia 0 sampai dengan 3 tahun itu adalah 61 berat badan per kilogram berat badan dikurangi 33,7. Kalau pada anak usia 3 sampai 10 tahun yang laki-laki adalah BMR-nya 23,3 plus 514. Sedangkan kalau pada usia 0 sampai dengan 3 tahun, kalau perempuannya adalah lebih sedikit, yaitu 58,9 berat badan per kilogram dikurangi 23,1. Sedangkan untuk usia 3 sampai dengan 10 tahun, BMR-nya adalah 20,1 per kilogram berat badan ditambah 507. Inilah untuk kebutuhan daripada gizi mikronya. Selanjutnya pada masa balita ternyata juga di samping kebutuhan-kebutuhan yang antara lain karbohidrat, kemudian protein dan juga lemak, itu juga dibutuhkan adanya vitamin. Di mana vitamin yang ada ini adalah antara lain ada vitamin A, B1, B2, B6, C, D, E, dan K. Dari berbagai vitamin inilah fungsinya juga nantinya akan mempengaruhi di dalam proses kehidupan sehari-hari pada anak tersebut. Sebagai contoh, pada vitamin A ini adalah untuk pertumbuhan sel-sel epitel, ya. Dari pertumbuhan sel-sel epitel inilah maka kita ataupun anak-anak atau bayi ini membutuhkan vitamin A. Sedangkan kalau pada anak-anak itu ataupun bayi itu vitamin D-nya itu terpenuhi, itu berarti nantinya di dalam proses pertumbuhan dan perkembangannya nantinya itu akan tercukupi dari segi kalsiumnya dan juga fosfor yang ada di dalam tubuhnya. Nah, kalau anak-anak itu semua kebutuhan vitaminnya dari kebutuhan vitamin A, B1, B2, B6, kemudian C, D, E, dan K-nya itu terpenuhi, insya Allah nantinya akan bisa terjadi pertumbuhan dan perkembangan pada bayi dan balita yang sehat. Selanjutnya adalah mengenai pemberian makan. Nah, untuk pemberian makan di sini itu kita akan bisa lihat dari pemberian makan pada anak ataupun ASI di sini itu adalah pada usia kurang dari 6 bulan, kemudian pemberian susu formula dan kapan harus diberikan MT-ASI. ASI ataupun air susu ibu. Air susu ibu ataupun ASI ini adalah merupakan gizi ataupun sumber gizi terbaik pada bayi. Karena apa? Pada ASI ini ternyata mengandung 40% daripada kasein dan juga whey-nya adalah 60%. Dari kandungan ASI inilah nantinya akan bisa menjadikan bayi tersebut menjadi bisa tumbuh berkembang dengan baik karena dari protein whey-nya saja nantinya bisa melindungi bayi dari infeksi. Kemudian dari laktoferinnya nanti akan bisa mengikat zat besi. Terus dari kandungan imunoglobulin A atau IgA ini akan bisa melindungi saluran cerna bayi dari infeksi sehingga biasanya kalau dia terpenuhi ASI-nya itu jarang terjadi gangguan pada sistem pencernaannya, misalkan ada diare dan sebagainya. Kemudian untuk enzim lisosim ini nantinya akan bisa juga nantinya menghambat daripada membran sel bakteri. Terus untuk pedoman pemberian makanan bayi usia 6 sampai dengan 23 bulan yang mendapatkan ASI ini bisa dilihat di dalam tabel 15.4. Pada tabel 15.4 ini disebutkan bahwa untuk pemberian makanan bayi ini bisa dilihat dari
teksturnya, kemudian dari jumlahnya, ini berbeda-beda dari usia yang ada, yaitu dari usia 6 sampai 8 tahun akan berbeda dengan usia 9 sampai dengan 11 tahun atau 12 sampai dengan 23 bulan. Oh maaf, bulan maksudnya ya, bukan tahun. Jadi di sini beda anak usia 6 bulan dengan usia 11 bulan atau usia 12 bulan. Susu formula. Nah, susu formula itu adalah merupakan komposisi daripada zat gizi juga yang diperlukan oleh tubuh. Karena apa? Susu formula ini sebaiknya diberikan pada bayi ketika usianya lebih dari 6 bulan. Nah, untuk susu formula ini harus memenuhi aturan yang ada, yaitu sudah melalui lulus sensor dari Badan Pengawas Obat atau BPOM. Dari BPOM yang ada untuk susu formula ini nantinya akan dibagi menjadi 3 jenis daripada susu formula, yaitu formula awal, di mana formula awal ini harus dapat memenuhi kebutuhan energi dan juga zat-zat gizi esensial bagi bayi sampai dengan usia 1 tahun. Sedangkan untuk formula lanjutan ini dapat diberikan mulai dari umur 6 bulan sampai dengan bersama-sama dengan pemberian MPASI. Terus untuk formula tujuan medis, lah ini yang perlu kita perhatikan. Formula untuk tujuan medis ini adalah meliputi formula untuk bayi prematur, kemudian bayi-bayi yang mengalami alergi susu sapi, kelainan metabolisme bawaan, dan juga formula khusus untuk gangguan saluran cerna. Jadi untuk susu formula pada formula untuk tujuan medis ini akan berbeda. Nah, apa? Di sini itu harus memperhatikan apakah bayinya termasuk di dalam bayi yang prematur, kemudian alergi, ada gangguan di dalam sistem cernanya, ataupun juga ada gangguan di dalam metabolisme dalam tubuhnya. Selanjutnya adalah mengenai MPASI atau makanan pendamping ASI. MPASI ini diberikan setelah bayi berusia 6 bulan. Karena diberikan MPASI itu kenapa? Karena apa? Bayi yang diberikan MPASI itu adalah bayi-bayi yang sudah usianya 6 bulan karena sudah tidak tercukupi lagi kebutuhannya dari ASI yang diberikan. Maka perlu adanya MPASI atau makanan pendamping ASI. Sebagai tujuan daripada pemberian MPASI ini adalah untuk memenuhi kebutuhan gizi pada bayi, kemudian mengembangkan kemampuan bayi untuk menerima berbagai macam makanan dengan berbagai rasa dan tekstur, misalkan yang rasanya lembut, kemudian teksturnya halus dan sebagainya ya. Di sini nantinya dengan adanya makanan pendamping ASI ternyata itu bisa memberikan kemampuan bayi untuk menerima berbagai macam makanan yang ada di dalam siklus kehidupan manusia. Selanjutnya tujuan yang ketiga adalah mengembangkan kemampuan bayi untuk mengunyah dan juga menelan. Nah, dengan adanya pemberian makanan pendamping ASI dari usia 6 bulan, di sini juga akan bisa memberikan kemampuan bayi untuk mengunyah dan juga menelan. Kalau pada usia bayi 6 bulan ini belum diberikan MPASI, nanti kemungkinan bisa terjadi gangguan pada saat mengunyah ataupun menelan. Pada tabel 15-13 ini kita bisa melihat mengenai kebutuhan zat gizi berdasarkan dari angka kecukupan gizi. Nah, di sini kita lihat untuk kebutuhannya dari energi yang dibutuhkan, kemudian protein, lemak, karbohidrat, dan juga mineral berdasarkan umur yang ada dari usia bayi tersebut. Hal-hal yang harus diperhatikan di dalam pemberian
makanan pendamping ASI. Apa sih yang harus kita perhatikan ketika seorang ibu memberikan makanan pendamping ASI? Nah, yang harus diperhatikan adalah pertama, memilih bahan makanan utama dengan sumber tinggi zat besi. Nah, zat besi inilah yang harus dilihat dari makanan pendamping ASI yang diberikan kepada bayi dan juga balita. Yang kedua adalah memilih beras sebagai salah satu sumber karbohidrat karena bersifat hipoalergen ya. Jadi sifat alerginya itu rendah. Oleh karena itu perlu kita itu memperhatikan ataupun memilih beras sebagai salah satu sumber karbohidrat sebagai makanan pendamping ASI. Kemudian yang selanjutnya adalah telur. Telur ini ternyata itu bisa diberikan pada anak-anak ketika anak usianya adalah lebih 1 tahun. Kenapa kok diberikan pada anak usia lebih dari 1 tahun? Karena pada anak usia kurang dari 1 tahun, kemungkinan sifat alergen di dalam tubuh bayi tersebut masih cukup tinggi, sedangkan telur itu adalah potensial atau resiko tinggi untuk menimbulkan alergi di dalam anak tersebut. Karena imunoglobulinnya yang masih belum sempurna, kalau diberikan rangsangan terhadap agen alergen, di sini adalah telur, maka kemungkinan anak tersebut bisa terjadi alergi. Yang selanjutnya adalah makanan selingan. Makanan selingan ini dapat diberikan 2 kali sehari seperti ada bubur kacang hijau dan juga mungkin biskuit ya. Jadi rajin-rajinlah nanti ibu itu memberikan makanan pendamping ASI dan juga diberikan selingan untuk 2 kali sehari dalam pemberian makanan pada bayi dan juga pada balita. Selanjutnya kita akan bahas mengenai masalah gizi pada bayi dan balita. Masalah gizi pada bayi dan balita ini yang sering terjadi, justru sekarang ini banyak terjadi gizi lebih ataupun obesitas. Gizi lebih atau obesitas ini adalah gangguan ataupun masalah gizi yang sering terjadi pada anak-anak. Ini mempunyai kemungkinan obesitas yang lebih besar pada masa pubertas dan juga pada saat dewasa. Jadi kalau seorang anak ataupun bayi itu sudah mempunyai kondisi obesitas, kemungkinan pada saat pubertas dan juga pada saat dewasa kelak juga akan tumbuh menjadi obesitas. Obesitas ini akan bersifat multifaktor yang bisa dipengaruhi oleh faktor genetik, misalkan ada dari keturunan yang mempunyai badannya besar-besar ya. Ini juga kemungkinan nantinya akan bisa menurun kepada anak-anaknya yang menjadikan obesitas. Sebaliknya kalau dari genetiknya itu adalah bapak dan ibunya kok mempunyai postur tubuh yang kecil ya, ini tapi kecilnya bukan karena suatu penyakit, ya kemungkinan anak ini juga tidak akan mengalami obesitas. Terus yang selanjutnya adalah bisa dipicu karena adanya gaya hidup yang tidak baik. Gaya hidup yang tidak baik sebagai contoh adalah makan tidak dikendalikan. Contohnya aja adalah banyak makan yang mengandung karbohidratnya banyak ya. Kalau karbohidratnya banyak, ini cenderung akan mengakibatkan terjadinya obesitas. Sedangkan pada anak-anak itu adalah sebenarnya kebutuhan karbohidrat itu tidak perlu banyak-banyak. Yang banyak justru adalah kebutuhan mengenai proteinnya yang harusnya lebih banyak. Karena apa? Pada kebutuhan protein inilah nantinya pada saat anak-anak yang disebut dengan goal period ataupun periode emas dibutuhkan sekali untuk pertumbuhan dan perkembangannya, baik untuk pertumbuhan fisik ataupun perkembangan sel-sel otaknya. Terus pola makan yang kurang baik. Pola makan yang kurang baik ini juga bisa mempengaruhi terhadap obesitas.
Sebagai contoh misalkan ya, sehari harusnya makannya adalah 3 kali, misalkan pagi, kemudian siang, dan juga malam. Ternyata karena pola makan yang kurang baik inilah anak-anak itu pokoknya kalau lapar kasih makan, lapar kasih makan, lapar kasih makan. Nah, inilah yang nantinya bisa mengakibatkan pada anak-anak itu terjadi obesitas. Permasalahan pada anak-anak yang kedua adalah mengenai karies gigi. Ini adalah merupakan permasalahan umum yang sering sekali atau banyak terjadi pada anak-anak. Karies gigi ini itu biasanya sering sekali terjadi pada gigi susu, di mana gigi susu itu adalah beresiko mengalami gangguan karies dini yang diakibatkan karena konsumsi ASI, kemudian susu formula, jus, atau minuman lain yang diminum melalui botol. Jadi kalau pada anak-anak sebaiknya sih memang tidak menggunakan botol, dan ketika kita setelah memberikan ASI nanti langsung dibersihkan. Nah, susu formula juga nantinya ini akan berpengaruh untuk proses terjadinya kerusakan karies gigi kalau terlalu manis. Untuk pemberian makan ataupun minuman manis dengan botol pada bayi lebih dari 3 kali sehari atau lebih dari 1 jam pada waktu makan, ini bisa menyebabkan karies dini. Jadi kalau sebaiknya pada bayi ataupun pada anak-anak, ketika kita memberikan makanan yang manis itu adalah dengan memberikan tempo waktunya adalah kurang dari 1 jam. Jangan berlama-lama. Karena apa? Kalau berlama-lama nantinya akan mengendap di dalam mulut kita sehingga nantinya menempel di dalam gigi. Biasanya anak itu nantinya akan terjadi karies dini. Yang ketiga adalah kaki. Gangguan akibat kekurangan yodium. Nah, kaki ini juga sering terjadi pada anak-anak. Kalau anak-anak itu mengalami suatu kaki atau gangguan akibat kekurangan yodium, ini bisa berpengaruh terhadap tingkat IQ seseorang, yang dimana nantinya IQ seseorang itu bisa saja mengalami suatu kondisi borderline atau di bawah garis normal. Kalau anak-anak yang mengalami borderline ataupun di bawah garis rata-rata IQ-nya, ini juga nantinya akan berpengaruh di dalam proses perkembangan dan pertumbuhan daripada anak. Nah, ini adalah secara anatomi. Kita lihat untuk proses terjadinya mikronutrien dan makronutrien di dalam tubuh, di mana nantinya ada 2 yang bisa berpengaruh di dalam tubuh kita, yaitu dari hipotalamus kemudian dari neurosensori. Dari hipotalamus dan neurosensori inilah yang nantinya akan berfungsi di dalam proses pengaturan nutrisi di dalam tubuh kita. Kita tidak membahas mengenai bagaimana proses untuk terjadinya proses metabolisme di dalam tubuh, karena kalau kita bahas nantinya akan membutuhkan waktu yang cukup lama. Jadi mahasiswa nanti silahkan dipelajari bagaimana proses mekanisme daripada pencernaan yang ada di dalam tubuh kita terkait dengan makronutrien dan mikronutrien yang dibutuhkan oleh tubuh untuk pertumbuhan dan perkembangannya. Yang keempat adalah mengenai defisiensi vitamin E. Defisiensi vitamin E ini juga sering terjadi pada anak-anak karena adanya gangguan di dalam proses sistem absorpsinya. Kalau anak-anak mengalami suatu gangguan di dalam proses absorpsinya, ini otomatis nantinya akan bisa menjadikan suatu gangguan di dalam tubuhnya. Karena apa? Di dalam proses absorpsi ini biasanya terjadi di dalam sistem gastrointestinal, di mana untuk gastrointestinal ini nantinya akan
mempengaruhi di dalam tubuh kita dalam proses metabolisme, kemudian proses pencernaan, dan proses absorpsi, sekresi, dan sebagainya, sehingga nantinya dari proses absorpsi vitamin yang ada di dalam tubuh kita, terutama adalah vitamin E, nantinya akan bisa berpengaruh baik di dalam jantung, kemudian di dalam otak, di dalam tulang, ataupun juga di dalam kulitnya. Nah, semua itu nantinya akan berpengaruh di dalam proses untuk absorpsi vitamin di dalam tubuh anak tersebut. Sekarang kalau misalkan aja anak kekurangan vitamin E, apa yang bisa terjadi kalau anak itu mengalami kekurangan vitamin E? Nah, kalau anak kekurangan vitamin E, ini bisa mengakibatkan gangguan pada penyerapan lemak atau fibrosis kistik. Pada keadaan demikian, nantinya itu pemberian zat besi yang berlebihan ini bisa mengakibatkan justru terjadi defisiensi vitamin E. Nah, pada bayi prematur yang menderita kekurangan vitamin E pada usia 6 sampai dengan 10 minggu ini juga bisa mengalami suatu kelemahan otot yang disertai dengan adanya anemia hemolitik. Untuk kekurangan vitamin E ini juga bisa mengakibatkan terjadinya retinopati pada prematuritas dan juga akan semakin memburuk jika bayi terkena oksigen kadar tinggi di dalam suatu inkubator. Jadi kalau orang ataupun bayi kekurangan vitamin E, apabila bayi itu ternyata dirawat di dalam inkubator, ini justru akan menjadikan suatu permasalahan. Karena apa? Di dalam inkubator itu terdapat kadar oksigen yang tinggi, sehingga akan mempengaruhi di dalam proses absorpsi vitamin E. Pada anak-anak yang menderita malabsorpsi usus, ini juga bisa mengalami kekurangan vitamin E yang berat. Jadi kalau pada anak-anak yang mengalami suatu gangguan pencernaan, ya, ini khususnya adalah mengenai malabsorpsi di dalam usus, juga nanti bisa terjadi kekurangan vitamin E yang berat. Oke. Ini adalah merupakan tabel kadar vitamin E atau alfa toksoferol pada serum manusia. Nah, di sini itu bisa dilihat mulai dari dewasa sehat, kemudian wanita postpartum, kemudian anak usia 2-12 tahun, pada pasien dengan kistik, fibrosis 1 sampai dengan 11 tahun, kemudian pasien dengan atresia biliar pada usia 3 sampai dengan 15 tahun, kemudian pada kelompok usia bayi aterem, prematur, kemudian prematur saat usia 1 sampai dengan 1 bulan, kemudian 2 bulan dan sebagainya. Ini ada kadar vitamin E serum pada manusia yang ada. Bisa dilihat dalam tabel. Nah, kalau kadarnya adalah melebihi atau sama dengan 0,5 mg pada orang yang sehat, ini berhubungan dengan perlindungan terhadap hemolisis yang dipakai sebagai indikasi kecukupan nutrisi. Kadar toksoferol ini pada ibu yang meningkat selama kehamilan, tetapi kadar pada fetus tetap rendah. Nah, hal ini menunjukkan adanya pemahaman pada aliran transplantasa dan dari vitamin yang ini ataupun vitamin E ini. Jadi, dikala pada saat ibu sedang hamil ternyata terjadi peningkatan kadar vitamin E yang dibutuhkan
diperlukan untuk pertumbuhan dan perkembangan pada saat bayi di dalam kandungan. Kadar vitamin E pada neonatus saat di dalam kandungan hanya sedikit dipengaruhi oleh asupan vitamin E ibu melalui transfer plasentral yang mengakibatkan bayi baru lahir mempunyai kadar yang rendah. Jadi kalau pada bayi baru lahir ternyata kalau dilakukan suatu pemeriksaan kadar vitamin E-nya itu mengalami kadar yang rendah atau kurang. Sedangkan pada bayi prematur ini mempunyai resiko kekurangan vitamin E karena kapasitas absorpsi lemak yang terbatas. Jadi kalau pada bayi prematur kan kadar lemaknya tipis. Nah, inilah yang nantinya akan mempunyai resiko terjadinya kekurangan vitamin E. Selanjutnya adalah defisiensi vitamin K. Untuk vitamin K terkait dengan vitamin A di sini adalah kita lihat mengenai proses koagulasi di dalam tubuh kita. Jadi proses koagulasi dalam darah ini ternyata dipengaruhi oleh vitamin K yang masuk di dalam tubuh kita. Nah, kalau kebutuhan daripada vitamin K dari tubuh kita itu tidak terpenuhi dengan baik, maka akan terjadi gangguan di dalam proses koagulasi darah. Nah, proses koagulasi di sini bisa kita lihat ya, itu dari faktor yang mempengaruhinya dari faktor 5, kemudian 6, terus 7, 8, 9, terus 10 dan 11. Inilah yang nantinya faktor-faktor ini mempengaruhi di dalam proses koagulasi darah yang ada di dalam tubuh kita. Nah, proses koagulasi darah ini itu ada nantinya prosesnya dari proses pembentukan yaitu protombin, kemudian menjadi trombin. Dari trombin ini akan menjadi fibrin atau fibrinogen ya. Dari fibrinogen inilah akan terjadi stabilisasi di dalam fibrin yang ada. Nah, dari fibrin dan fibrinogen ini akan dipengaruhi oleh faktor ke-13 dan 13A. Ini untuk faktor, kemudian nama daripada faktor tersebut, pathway dan juga karakteristiknya yang bisa dilihat dalam tabel. Contohnya kalau satu adalah faktornya adalah faktor fibrinogen dan sebagainya. Untuk bayi baru lahir, nah pada bayi baru lahir di sini cenderung mengalami suatu defisiensi vitamin K. Karena cadangan vitamin K dalam hati relatif masih rendah, kemudian sedikitnya transfer vitamin K melalui tali pusat dan rendahnya kadar vitamin K pada ASI serta saluran pencernaan bayi baru lahir yang masih steril. Nah, hal-hal inilah yang menjadikan suatu kecenderungan pada bayi baru lahir itu mengalami defisiensi vitamin K. Untuk kekurangan vitamin K ini akan beresiko tinggi bagi bayi sehingga mengakibatkan vitamin K defisiensi bleeding atau perdarahan akibat kekurangan vitamin K. Penyakit hemoragik pada bayi baru lahir ini biasanya terjadi pada hari pertama sampai hari ke-7. Jadi di sini untuk terjadi perdarahan akibat kekurangan vitamin K ini pada bayi rata-rata terjadi pada usia 1 sampai dengan 7 hari. Makanya harus diperhatikan ketika anak bayi baru lahir pada 1 minggu pertama supaya jangan terjadi perdarahan akibat kekurangan vitamin K. Adapun gejala daripada vitamin K defisiensi bleeding ini adalah berupa perdarahan dalam kulit,
kemudian bisa juga perdarahan pada lambung dan juga perdarahan pada dada. Pada VKDB ini itu bisa juga dilihat atau timbul lagi pada anak ketika usianya adalah 1 sampai dengan 3 bulan. Untuk penyakit VKDB ini berhubungan dengan malabsorpsi dan juga penyakit hati. Jadi kalau pada bayi baru lahir kok tidak terjadi gangguan malabsorpsi pada tubuhnya dan juga tidak terjadi gangguan penyakit hati, maka kemungkinan tidak akan terjadi VKDB. Faktor risiko terjadinya VKDB ini antara lain adalah ibu yang mengkonsumsi obat yang mengganggu metabolisme vitamin K selama kehamilannya. Makanya pada masa kehamilan itu dilarang untuk mengkonsumsi obat-obatan selain vitamin yang diberikan oleh dokter. Nah, obat-obatan ini sebagai contoh adalah obat anti kejang, hydantoin atau phenytoin, kemudian antibiotik cefalosporin, serta antikoagulan kumarin seperti warfarin. Nah, obat-obat ini itu tidak boleh dikonsumsi oleh ibu yang sedang mengalami suatu kehamilan. Yang selanjutnya adalah rendahnya sintesis vitamin K oleh bakteri usus, kemudian gangguan fungsi hati atau kolestasis, serta sindrom malabsorpsi, diare kronik, serta kurangnya asupan vitamin K pada bayi yang mendapatkan ASI eksklusif. Untuk pencegahan daripada VKDB, ini dianjurkan untuk memberikan suntikan vitamin K melalui otot dalam waktu 1 jam setelah bayi baru lahir, dan pemberian lewat mulut ini tidak dianjurkan. Selanjutnya adalah mengenai skurvi infantil. Skurvi infantil adalah suatu keadaan yang disebabkan oleh tidak adekuatnya asupan vitamin C atau asam aksobat karena pemakaian susu formula yang mengandung sedikit vitamin C. Penyakit ini timbul pada usia 6 sampai dengan 12 bulan. Gejala yang ditimbulkan itu bisa berupa rewel, kemudian nafsu makannya buruk, berat badannya tidak bertambah, dan jika digerakkan itu akan terjadi nyeri akibat perdarahan di bawah lapisan tipis dan juga jaringan pembungkus tulang. Kemudian pada usia balita ini bisa terjadi perdarahan yang terdapat di bawah kulit, kemudian gusi, di sekeliling gigi, dan juga akan mengalami gangguan di dalam pertumbuhan dan perkembangannya yang mengakibatkan gigi berdarah. Pada gangguan ini, untuk vitamin C ini sangatlah penting untuk pembentukan jaringan ikat. Skrofi bisa menyebabkan kelainan pada tulang rusuk dan juga pada tulang panjang tungkai, sehingga skrofi juga bisa menyebabkan terganggunya proses penyembuhan luka. Nah, intinya kalau anak mengalami skrofi berarti anak tersebut kan mengalami suatu gangguan defisiensi vitamin C. Selanjutnya adalah gangguan metabolisme makronutrien. Sebagai reaksi dalam metabolisme bahan bakar, ini kita lihat proses yang ada di dalam tubuh dari proses metabolik, kemudian reaksinya dan juga konsekuensinya. Nah, dari reaksi dalam metabolisme bahan bakar ini ada proses dari glikogenesis, kemudian akan menjadi bereaksi menjadi glukosa, menjadi glikogen, kemudian konsekuensinya adalah akan bisa terjadi penurunan glukosa darah. Kalau glikogenolisis itu adalah reaksi yang terjadi akibat glukogen yang dirubah menjadi glukosa. Nah, dari glukogen yang dirubah menjadi glukosa inilah akan mengakibatkan konsekuensinya terjadi peningkatan glukosa darah. Begitu seterusnya untuk proses gluconeogenesis, kemudian sintesis protein, penguraian protein, sintesis lemak, dan juga penguraian lemak. Ini bisa dilihat di dalam tabel yang ada untuk reaksi dan juga konsekuensi yang ada di dalam tubuh kita.
Yang selanjutnya adalah mengenai perjalanan makronutrien di dalam tubuh. Perjalanan makronutrien di dalam tubuh ternyata bisa dipengaruhi dari berbagai macam organ yang ada di dalam tubuh. Perjalanan makronutrien di dalam tubuh inilah yang nantinya akan bisa menjadikan suatu indikator di dalam tubuh kita, apakah di dalam tubuh kita itu terjadi proses untuk pencernaannya itu baik atau tidak. Karena kalau perjalanan makronutrien dalam tubuh ini baik, artinya proses pencernaan di dalam tubuh kita juga akan baik. Mulai proses dari masuknya makanan, kemudian proses terjadinya pencernaan. Nah, dari pencernaan ini nantinya akan diabsorpsi, diekskresi. Nah, ini akan bisa berjalan dengan baik. Tetapi kalau perjalanan makronutrien di dalam tubuhnya ini kurang baik, maka proses pencernaan di dalam tubuh juga akan mengalami suatu gangguan. Bisa proses gangguannya itu mungkin di dalam proses masuknya makanan di dalam tubuh, misalkan adalah proses di dalam hal menelan, atau juga proses di dalam pencernaannya, misalkan pada saat absorpsinya atau mungkin juga sekresinya dan sebagainya. Kalau di dalam perjalanan makronutrien dalam tubuh ini mengalami suatu gangguan, otomatis pada proses pencernaannya juga akan mengalami suatu gangguan. Ini adalah merupakan organ-organ yang terlibat di dalam proses makronutrien yang ada di dalam tubuh kita, dan ini sudah dipelajari di dalam ilmu biomedik dasar di waktu tingkat 1, sehingga saya tidak membahas lagi terkait dengan proses organ-organ yang terlibat di dalam pencernaan di dalam tubuh kita yang membutuhkan energi atau ATP, kemudian adanya enzim ya yang dibutuhkan sehingga proses metabolisme terbentuk di dalam tubuh kita, mulai dari sel-sel yang ada dan dari enzim-enzim, kemudian dari energi yang ada di dalam tubuh kita, itu akan terbentuklah suatu metabolisme di dalam tubuh sehingga nantinya akan bisa berproses metabolisme dalam tubuh ini secara baik. Nah, dari inilah nantinya akan bisa dihasilkan suatu mekanisme daripada metabolisme dalam tubuh anak yang baik. Untuk kelainan metabolisme karbohidrat. Nah, kelainan metabolisme karbohidrat ini bisa terjadi antara lain ada galaktosemia, kemudian ada glikogenosis, kemudian ada intoleransi fruktosa herediter, dan juga ada fruktosuria. Galaktosemia. Galaktosemia adalah penyakit autosomal resesif yang disebabkan oleh defisiensi berat enzim galaktosa 1 fosfat uriditranferase. Nah, penyakit ini terjadi biasanya 1/60.000 kelahiran. Nah, ini kalau galaktosemia ini ternyata kalau kita pelajari adalah faktor yang memungkinkan adalah dari pemberian susu. Nah, inilah makanya harus kita perhatikan terkait pemberian susu pada anak-anak. Kalau pada prosesnya itu terjadi normal, maka di dalam tubuh anak tersebut tidak akan terjadi galaktosemia. Sementara kalau di dalam proses tubuhnya itu mengalami suatu gangguan, secara otomatis nantinya akan mempengaruhi metabolisme dalam tubuh sehingga akan terjadi galaktosemia. Nah, apa sih fungsi daripada galaktosa? Nah, fungsi galaktosa ini adalah berfungsi sebagai energi yang harus diubah menjadi glukosa agar dapat memasuki jalur metabolisme lebih lanjut. Jadi kalau di dalam proses tubuh anak tersebut itu terjadi gangguan dalam glukosa, maka akan terjadilah suatu gangguan di dalam proses tubuh kita dalam pemecahan daripada glukosa yang ada, sehingga galaktosa yang harusnya berfungsi baik menjadikan fungsinya
tidak baik, sehingga akan dirubah glukosa tersebut di dalam tubuhnya yang nantinya akan mempengaruhi di dalam metabolisme lebih lanjut. Untuk galaktosa sendiri ini perlu diperhatikan pada bayi karena mereka mendapatkan sebagian besar energi dari susu yang memiliki komposisi tinggi daripada galaktosa. Nah, setiap molekul laktosa konstitusinya utama dari gula susu ini nantinya terdiri dari sebuah molekul galaktosa dan molekul glukosa, dan galaktosa membentuk 20% dari sumber energi dari diet bayi pada umumnya. Jadi memang perlu kita ketahui bahwa di dalam pemberian susu pada bayi itu kita harus memperhatikan apakah susu tersebut itu bisa nantinya diproses, dicerna di dalam bayi tersebut dengan baik atau tidak. Bukan berarti nantinya susu yang mahal itu nanti proses pencernaannya baik, kemudian susu yang harganya murah itu menjadikan proses pencernaannya tidak baik. Itu bukan seperti itu ya, nanti tergantung daripada kandungan susu tersebut. Ini hubungan genetika dengan galaktosemia. Jadi di dalam proses terjadinya galaktosemia ini ternyata juga dipengaruhi karena adanya hubungan genetika. Nah, di sini gen untuk galaktosa 1 fosfat ya, uridylytransferase atau GAL gen ini terletak pada lengan pendek kromosom 9 di daerah 9p13. Nah, kebanyakan perubahan pada gen GAL ini mengubah blok yang berguna untuk bangunan protein tunggal atau asam amino yang digunakan untuk membangun galaktosa 1 fosfat uridynyl-transferase. Nah, di sini nantinya akan terjadi hubungan genetika atau keturunan dari keluarga yang mempunyai gangguan terhadap galaktosemia ataupun terjadinya proses gangguan daripada glukosa dalam tubuh, ini juga berpengaruh pada faktor keturunan. Kalau kita lihat sekarang ini dilihat adalah pada penyakit-penyakit gula darah ataupun DM ya. Karena pada penyakit gula darah atau DM ini akan terjadi gangguan proses glukosa di dalam tubuh. Sebagai manifestasi klinisnya, ini pada saat neonatus ini diberi susu yang sering, ini akan menunjukkan bukti adanya gagal hati atau terjadi hiperbilirubinemia, kemudian gangguan koagulasi dan juga hipoglikemia. Jadi kalau pada neonatus diberikan susu yang sering formula, ini ternyata akan bisa mengakibatkan bayinya itu terjadi kuning atau hiperbilirubinemia. Hiperbilirubinemia ini bisa dilihat di daerah mata, biasanya akan dimulai itu kelihatan kuning ya. Nah, ataupun ikterik. Nah, kalau dari matanya sudah kuning atau ikterik, nanti akan diikuti pada ikterik di seluruh tubuh kalau hiperbilirubinemianya itu adalah tinggi. Terus yang kedua adalah gangguan fungsi tubulus renalis atau bisa terjadi asidosis, kemudian glikosuria ataupun juga aminoasiduria. Nah, di sini untuk gangguan fungsi tubulus renalis ini akan berpengaruh di dalam produk urin yang ada di dalam tubuh anak tersebut. Terus manifestasi yang ketiga adalah katarak. Nah, katarak ini biasanya ditemukan ketika masih kecil. Nah, ini perlu kita pahami dan perlu kita cermati. Kalau terjadi katarak pada anak-anak, kemungkinan ada gangguan di dalam glukosanya. Bila manifestasi neonatus itu ringan atau tidak ada, ini dapat terjadi kegagalan pertumbuhan.
Sedangkan pengaruh akut utama pada fungsi hati dan ginjal. Kemudian katarak berkembang sampai tahun pertama, dan jika anak tumbuh atau cenderung akan mengalami gangguan belajar. Jadi kalau misalkan aja kataraknya itu terjadi pada anak-anak, maka kemungkinan juga bisa mempengaruhi terhadap proses belajar karena anak tidak bisa melihat dengan jelas. Yang kedua adalah glikogenosis. Glikogenosis ini adalah merupakan penyakit penimbunan glikogen, yaitu sekumpulan penyakit keturunan yang disebabkan oleh tidak adanya satu atau beberapa enzim yang diperlukan untuk mengubah gula menjadi glikogen atau mengubah glikogen menjadi glukosa. Nah, di sini itu dibutuhkan adalah energi untuk mengubah glikoneolisis. Yang ketiga adalah intoleransi fruktosa herediter. Intoleransi fruktosa herediter adalah suatu penyakit keturunan di mana tubuh tidak dapat menggunakan fruktosa karena tidak memiliki enzim fosfofruktaldolase. Ya, di sini itu enzimnya itu tidak dimiliki oleh anak tersebut sebagai intoleransi fruktosa herediter. Sebagai akibat daripada intoleransi fruktosa herediter, ini adalah terjadi fruktose 1 atau fosfatase yang merupakan hasil pemecahan daripada fruktosa yang tertimbun di dalam tubuh, kemudian menghalangi pembentukan glikogen dan menghalangi perubahan glikogen menjadi glukosa sebagai sumber energi. Dengan demikian, kalau anak mengalami intoleransi fruktosa herediter, maka anak itu mengalami gangguan di dalam sumber energinya, makanya anaknya menjadi lemah. Yang keempat adalah fruktosuria. Fruktosuria merupakan suatu keadaan yang tidak berbahaya di mana fruktosa itu dibuang di dalam air kemih. Fruktosuria ini disebabkan oleh kekurangan enzim fruktokinase yang sifatnya diturunkan. Ini insidennya atau prevalensinya terjadi 1 dari 130.000 penduduk yang menderita fruktosuria. Pada kondisi fruktosuria ini tidak menimbulkan gejala, tetapi kadar fruktosuria yang tinggi di dalam darah dan juga di dalam air kemih ini ternyata dapat mengakibatkan atau menyebabkan kekeliruan diagnosa dengan adanya diabetes mellitus. Nah, kalau pada anak-anak yang mengalami fruktosuria ini tidak perlu dilakukan pengobatan yang khusus. Demikianlah mengenai materi gizi pada bayi dan balita. Semoga setitik ilmu yang bermanfaat ini akan mengalir sepanjang masa dan mudah-mudahan bisa menjadikan manfaat bagi mahasiswa dan mahasiswi. Demikianlah untuk materi gizi dan diet pada hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila dalam penyampaian ada yang kurang berkenan atau kekeliruannya. Terima kasih. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan semoga saja mahasiswa tetap semangat berkualitas dalam belajar. Terima kasih.